Diabetes is mother of disease, induk dari penyakit-penyakit yang ada. Diabetes sampai saat ini masih menjadi masalah terbesar kesehatan di seluruh dunia. Dan diabetes adalah penyakit yang hubungannya dengan insulin resisten. Apa itu insulin resisten? Bagaimana bisa terjadi resistansi itu? Dan bagaimana cara kita mereverse-nya atau memperbaikinya? Semoga video ini membantu memperjelas. Dan silahkan share agar yang lain juga mendapat pemahaman yang jelas mengenai masalah sejuta umat ini. Bukan sejuta sebenarnya, masalah ratusan juta umat saat ini. Insulin resisten, seperti namanya, adalah ketika sel tubuh resisten atau menolak terhadap insulin. Insulin adalah hal yang bagus. Semenjak kita manusia dihidupkan, hormon insulin termasuk dalam paket yang ada di tubuh kita. Insulin adalah hormon penyimpanan. Apapun yang kita makan adalah untuk dua hal. Yang pertama untuk mengubah makanan tersebut sebagai bahan bakar atau energi. Dan yang kedua untuk pembentukan sel. Dan insulin berperan dalam kedua hal tersebut. Tapi saat ini ketika kita bicara tentang insulin resisten, kita sedang berbicara fungsi insulin untuk mengubah makanan menjadi bahan bakar atau energi. Ketika kita makan makanan yang menaikkan gula darah, gula itu berada dalam pembuluh darah. Dan gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel tanpa bantuan insulin. Insulin ini seperti kunci ya. Dia adalah hormon yang membuka kunci pada sel agar pintunya terbuka dan gula dapat masuk ke dalam sel. Kenapa tubuh ingin gula darah secepatnya masuk ke sel? Karena gula darah tinggi sangat merusak, utamanya otak. Jika belum lihat, silakan lihat di video kami yang ini. Mengapa kita perlu rendah karbohidrat? Sekarang kita lihat ilustrasi ini untuk memudahkan. Lingkaran yang berwarna merah ini kita anggap glukosa, dan yang berwarna biru adalah insulin. Ada sebagian lingkaran merah di dalam sel, yaitu glukosa yang masuk, berkat bantuan dari insulin yang berwarna biru ini. Lalu di luar sel juga terdapat glukosa yang belum masuk, dan insulin yang akan membantunya. Glukosa di dalam sel sebagian kecilnya dipakai langsung sebagai energi untuk kebutuhan manusia saat itu. Dan sebagiannya diubah menjadi fat atau lemak. Ini kondisi yang normal, diatur secara ketat agar tubuh dapat sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Tapi apa yang terjadi ketika kita makan terlalu banyak karbohidrat? Yang mana ini kondisi yang dilakukan sebagian besar dari kita saat ini, yaitu 80% populasi dunia. Mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak dan terlalu sering makan dalam seharinya. Bahkan masih ditambah camilan atau snack di antara jam makan. Dan jarang yang menjadikan puasa sebagai gaya hidup sehari-harinya. Kembali lagi, ketika kita makan terlalu banyak karbohidrat dan terlalu sering, maka ilustrasinya seperti ini. Di dalam penuh sesak dengan glukosa, tubuh lalu mengubahnya ke bentuk fat untuk disimpan awalnya di dalam sel. Dan ketika tidak cukup, maka akan meluber keluar untuk diserap sel lain atau tetap berada di luar. Nah, kondisi di luar sel pun masih banyak sekali glukosa, masih melimpah yang masih antri belum masuk ke dalam sel. Karena kita masih terus makan karbohidrat, masih terus nyamil, dan tubuh kita tidak punya cukup waktu untuk memprosesnya. Tubuh masih memproses makanan yang beberapa jam lalu belum selesai, tapi saat ini kita masukkan lagi makanan. Lalu apa yang terjadi berikutnya ketika glukosa dalam sel masih penuh sesak dan di luar pun masih banyak yang antri? Seperti disebutkan sebelumnya, gula tinggi di pembuluh darah adalah toksik, adalah merusak, utamanya untuk otak. Maka otak akan memerintahkan, hey, ini emergensi, ini darurat. Kita harus produksi hormon insulin lebih banyak. Masih terlalu banyak gula darah yang belum masuk nih ke dalam sel. Jadi semakin banyak glukosa di darah, semakin banyak insulin yang dibutuhkan untuk mendorong glukosa tersebut masuk ke dalam sel. Tapi kondisi sel sudah terlalu penuh sesak dengan glukosa. Sel tidak bisa lagi dimasuki. Sel kira-kira berkata seperti ini, hey, di sini sudah terlalu penuh sesak. Kami tidak sanggup lagi menampung. Kalau diteruskan ini malah akan merusak kami. Saya nggak peduli kalau di luar masih banyak glukosa itu. Saya nggak peduli Anda insulin frustasi ingin memasukkan. Tapi yang penting buat saya di sini sudah penuh. Nggak ada lagi tersisa ruang. Terserah Anda mau diapakan glukosa di luar itu. Tapi jangan dimasukkan ke sini. Insulin tetap ngotot. Dia berkata, hey, ini perintah otak. Saya harus membantu glukosa di luar ini masuk. Kalau tidak, maka banyak organ yang akan rusak. Insulin tetap berusaha, tapi sel juga menolak. Inilah saat terjadinya insulin resisten. Sel tidak menerima lagi insulin. Insulin sebagai kunci ditolak. Kira-kira diganti lubang kuncinya. Sehingga insulin tidak dapat lagi bekerja memasukkan glukosa ke sel tersebut. Kalau juga boleh diilustrasikan situasinya mungkin seperti lapangan bola yang sudah penuh sesak. Tapi penonton yang antri di luar masih banyak. Dan berdesak-desakan untuk mau masuk. Kenapa itu terjadi? Karena panitia tiketnya ngawur, menjual tiket terlalu banyak, jauh melebihi kapasitas stadion. Nah, kita bisa berkaca dari sini bahwa kitalah panitia yang ngawur itu. Memasukkan karbohidrat terlalu banyak dan terlalu sering, jauh melebihi kapasitas tubuh membutuhkannya. Kalau saya rangkum menjadi 3 poin, mengapa insulin resisten ini terjadi. Yang pertama, terlalu tinggi karbohidrat. Makanan karbohidrat membuat glukosa dalam pembuluh darah kita tinggi. Dan oleh karena itu insulin diproduksi dalam jumlah besar untuk segera memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Tapi faktor ini saja tidak cukup untuk membuat kita mendapat insulin resisten. Kita terkena diabetes. Seperti diketahui, nasi telah menjadi makanan di Asia utamanya selama ribuan tahun.
Dan tidak kita lihat orang Asia di zaman itu obesitas. Dan kemungkinan besar tidak menderita diabetes, atau setidaknya tidak ada diabetes di usia muda saat itu. Tentang itu Anda bisa lihat di video kami yang ini, yang berjudul ASEAN Paradox. Nah, ada faktor kedua, yaitu makan terlalu sering. Faktor kedua inilah yang mulai menyebabkan melompatnya persentase atau kemungkinan insulin resisten terjadi. Makan terlalu sering ini baru terjadi di era industri kita saat ini, kira-kira 100-150 tahun lalu, di mana makanan sudah tersedia berlimpah. Jika sepanjang hidup kita konstan makan 2 kali sehari, walaupun dengan karbohidrat yang cukup tinggi, maka kemungkinan besar akan terhindar dari diabetes. Atau setidaknya akan terjadi di usia kita yang lanjut, 70-80-an. Tapi yang terjadi saat ini, hampir semua orang makan 3 kali sehari. Dan snack atau camilan di antara waktu makan. Total bisa 5-6 kali sehari makan. Faktor yang ketiga yaitu gula atau sugar. Dan termasuk juga high fructose corn syrup. Dengan faktor ketiga ini selalu berada dalam menu makanan kita, maka kemungkinan besar kita akan menderita diabetes di usia muda. Gula bukanlah makanan alami, gula adalah produk manusia. Gula yang tersedia di alam seperti di sayuran, di buah, jumlahnya terbatas. Tapi ketika kita mengekstraknya, merafinasinya, dan menaruhnya di kemasan kantong, maka kita mulai memasukkannya saat masak, bikin sup, bikin rawon, campuran masakan ayam, bahkan saat bikin sambal, kita tidak pernah lupa menambahkan gula. Kita juga memasukkannya dalam kue, dalam minuman, dalam es krim, dalam keripik, di saus tomat, di kecap, dan sebagainya. Maka tubuh mulai dibebani berlebihan dari yang seharusnya dia dapatkan dari alam. Gula terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa. Glukosa dapat berada dalam pembuluh darah dan didistribusikan ke sel-sel tubuh kita. Jadi misal jika kita beratnya 70 kilo, maka ada 70 kg sel tubuh yang dapat dimasukkan glukosa. Sedangkan metabolisme fruktosa hanya bisa di liver. Jadi ketika kita makan 100 gram gula, maka ada 50 gram gula yang dapat didistribusikan ke seluruh sel tubuh yang beratnya 70 kilo, dan ada 50 gram fruktosa lainnya yang hanya bisa diproses di liver. Meskipun liver adalah organ yang cukup besar, yaitu sekitar 1,5 kilo. Maka di contoh ini liver harus mengatasi beban proses 46 kali lebih berat dari seluruh tubuh. Dan liver adalah organ yang krusial di tubuh manusia. Dia organ yang paling banyak melakukan fungsi di tubuh. Ada ratusan fungsi liver di tubuh. Detoks racun kimia, membunuh bakteri, memproses protein, memproduksi empedu yang vital untuk proses pencernaan, memproduksi albumin, menyimpan vitamin dan mineral, dan sebagainya. Kerusakan atau masalah pada liver adalah masalah yang serius bagi kelangsungan hidup manusia. Gula adalah produk terburuk yang pernah dibuat manusia dari aspek kesehatan. Hampir semua sepakat itu. Tapi peringkat terburuk itu bergeser setelah pada tahun 1970-an manusia membuat yang namanya high fructose corn syrup atau sirup jagung tinggi fruktosa. Kita manusia membuat sirup jagung tinggi fruktosa ini karena itu memberikan rasa manis yang lebih tinggi daripada gula dengan harga yang lebih rendah. Jika gula itu 50% glukosa dan 50% fruktosa, maka HFCS ini lebih dari 50% kadar fruktosanya. Jika tadi dengan 50% fruktosa saja disebutkan beban liver 46 kali lebih berat, maka bayangkan jika dengan fruktosa yang lebih dari 50%. Tidak heran berbagai macam penyakit liver terjadi saat ini. Bahkan saat ini jumlah penyakit liver yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol dan yang non-alkohol jauh lebih banyak yang non-alkohol. Insulin adalah mesin penoleransi karbohidrat. Selayaknya mesin, dia punya ketahanan nilai toleransi. Bukan berapapun bisa ditoleransi. Saat menggunakan mesin ini, kita perlu melakukan langkah-langkah pemeliharaan agar mesin ini awet dan tidak rusak. Dan ketika kita memaksanya terlalu jauh, terlalu lama, maka secara sederhananya mesin itu rusak. Dan ketika itu rusak, Anda akan dipaksa untuk melakukan beberapa langkah yang ekstrim, yang dramatis untuk mengembalikannya. Kalau sudah rusak, langkah perbaikan tentu berbeda dengan langkah pemeliharaan. Butuh treatment yang jauh lebih ketat untuk mengembalikan dari kondisi rusak menjadi kondisi yang sehat. Sebelum itu saya ingin tunjukkan bahwa di tahun 2021 terjadi konsensus oleh beberapa lembaga yang fokus pada diabetes. Seperti American Diabetes Association, Diabetes UK, dan lain-lain. Mengeluarkan pernyataan bahwa penderita diabetes tipe 2 bisa dipertimbangkan dalam remisi setelah mempertahankan kadar gula dalam darahnya normal selama 3 bulan atau lebih tanpa pengobatan diabetes. Hal ini sebuah berita besar. Akhirnya mereka mengatakan bahwa diabetes bisa untuk sembuh. Banyak kasus penderita diabetes yang sembuh, buktinya ada remission tersebut. Kalau tetap ada pedoman yang dulu mengatakan bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan, maka tidak ada yang disebut dengan remission. Akhirnya dunia medis modern mengakui bahwa diabetes bisa sembuh. Jadi yang masih mengatakan diabetes tidak bisa disembuhkan, penyakit seumur hidup adalah teori yang jadul, teori yang lama.
Sama juga yang mengatakan bahwa karbohidrat itu baik dan lemak itu jahat. Itu teori lama, teori jadul. Yang akhirnya dunia medis modern mengakuinya itu. Untuk mereverse insulin resisten bisa beragam antara orang satu dengan lainnya. Karena pasti kondisi kerusakan yang perlu diperbaiki juga beragam. Ada sebagian orang yang cukup dengan stop memasukkan gula ke mulutnya, maka glukosanya akan kembali normal. Gula di sini jangan diartikan bahwa hanya gula dapur ya. Produk jadi seperti es krim, minuman kemasan, dan lain-lain juga banyak mengandung gula. Cek di labelnya. Dan sering juga makanan-makanan atau kue yang kita beli dari luar. Proses bikinnya, proses masaknya pakai banyak gula. Zaman sekarang beli makan di warung, di restoran, sambelnya aja masih banyak yang pakai gula. Tapi ada sebagian orang yang tidak cukup dengan stop gula. Dia harus stop seluruh karbohidrat. Seperti nasi, jagung, singkong, ubi, roti, mie, kecap, kerupuk, dan buah-buahan yang tinggi fruktosa. Anda bisa cek makanan-makanan itu di video kami yang ini. Lalu ada sebagian orang juga yang tidak cukup stop sampai gula dan seluruh karbohidrat. Dia harus melakukan puasa 18 jam sehari. Dan terkadang itu pun butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan sampai mesin ini dapat berfungsi kembali. Tapi yang perlu diperhatikan, walaupun butuh waktu sampai berbulan-bulan, proses perbaikan ini sedang terjadi, bukan percuma. Begitu Anda stop memasukkan karbohidrat ke dalam tubuh, maka beban pekerjaan mesin atau insulin ini menjadi ringan dan proses perbaikan dimulai. Proses perbaikan berbulan-bulan itu normal. Itu yang harus kita masukkan dalam mindset kita. Karena untuk menjadi diabetes atau bahkan pre-diabetes saja, kita harus melakukan kesalahan makan selama tahunan. Bukan terjadi dalam harian atau bulanan. Bahkan sebenarnya itu dibutuhkan sekitar 20 tahun kesalahan makan untuk menjadi diabetes. Rata-rata seperti itu. Dibutuhkan sekitar 20 tahun untuk mesin ini atau insulin ini rusak. Maka masuk akal perbaikan ini juga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Tapi kabar baiknya, perbaikan juga tidak perlu 20 tahun. Waktu yang sama seperti kita merusak dulu. Lalu kita bayangkan selama 20 tahun kesalahan pola makan ini. Sudah ada banyak memori di tubuh, banyak kebiasaan yang tertanam di otak bawah sadar kita. Dan sangat wajar jika langkah perbaikan ini akan terasa berat secara mental, secara psikis utamanya. Tubuh akan selalu berupaya mempertahankan kebiasaannya. Karena sudah selama 20 tahun dia hidup seperti itu. Makan itu enak, makan ini membuat saya bahagia, saya tidak tahan lapar, puasa itu menyiksa, dan sebagainya hal yang diingat oleh tubuh selama 20 tahun. Hal yang kita latih sendiri, hal yang kita masukkan sendiri ke otak bawah sadar kita. Lalu ke pertanyaan-pertanyaan ya yang biasanya saya dapatkan. Apa dengan melakukan langkah di atas resistensi insulin dapat diperbaiki 100%? Pertama perlu kita definisikan dulu, apa itu perbaikan 100%? Karena cara mengukurnya tidak dimungkinkan. Maka mari kita fokus pada hal yang lebih berguna. Semisal Anda sekarang sedang diabetes dan melakukan langkah di atas, lalu gula darah dan HbA1c Anda berhasil kembali normal. Maka dokter Anda senang, Anda juga senang. Anda tidak perlu lagi minum obat penurun gula darah. Bisa dikatakan Anda sudah sembuh dari diabetes dan potensi penyakit lainnya akibat diabetes tersebut. Apakah itu disebut perbaikan 100%? Kita juga tidak tahu bagaimana cara mengukur perbaikan 70%, 80%, 100%. Lalu pertanyaan kedua, setelah sembuh apa boleh saya kembali makan normal? Sekali lagi mari kita definisikan apa itu makan normal. Kebanyakan dari kita menganggap pola makan normal adalah pola makan selama 2 atau 3 generasi kita yang ke belakang. Apa pola makan 2-3 generasi kita yang ke belakang? Makan tinggi karbohidrat, tinggi gula, rendah lemak, tidak puasa, camilan tersedia setiap 3 jam sekali, makanan dan minuman kemasan setiap hari. Itu yang kebanyakan dari kita sebut dengan makan normal. Sedangkan pola makan selama ratusan atau bahkan ribuan generasi ke belakang tidaklah demikian. Pola makan tinggi karbohidrat seperti itu cuma pola makan sekitar 80-100 tahun ke belakang. Sedangkan usia manusia ini sudah jutaan tahun dan pola makannya sama sekali tidak seperti itu. Sehingga tetap yang kami rekomendasikan walaupun sudah sembuh adalah pola makan rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan puasa. Anda bisa cek videonya yang di sini. Terbaik karena prioritasnya kesehatan, prioritasnya sehat. Bukan yang paling enak mungkin, bukan yang paling praktis mungkin, dan bukan yang paling mudah. Tapi setidaknya saya meyakini itu yang paling sehat. Dan pada akhirnya semua keputusan tubuh kita ada pada kita sendiri. Keputusan kita membawa konsekuensi pada kita. Dan Tuhan berikan kemerdekaan pada kita semua untuk memilih. Kemerdekaan dari hak pakai tubuh sehingga ada konsekuensi dari kemerdekaan memilih tersebut. Yang perlu ditambahkan dan diperhatikan, jika Anda sedang mengkonsumsi obat penurun gula darah dan Anda sedang melakukan langkah di atas, baik stop karbohidrat maupun puasa 18 jam, Anda perlu selalu cek gula darah Anda sebelum minum obat. Tujuan obat penurun gula darah adalah untuk menurunkan gula darah. Ketika dengan pola makan stop karbohidrat dan puasa, hampir bisa dipastikan gula dalam darah Anda lebih rendah daripada kondisi sebelum Anda melakukan pola makan tersebut. Sehingga Anda perlu selalu cek sebelum minum obat penurun gula darah.
Dan Anda juga perlu mengonsultasikan ke dokter Anda tentang dosis yang Anda butuhkan. Silakan diskusikan ini dengan dokter Anda. Semoga ini berkah buat kita semua, dan jika Anda rasa video ini baik untuk teman Anda, saudara Anda, rekan Anda, silahkan disebar ke sebanyak mungkin mereka yang membutuhkan. Terima kasih, semoga berkah.